Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di tempat atau permukaan bumi yang paling mulia, yaitu masjid-masjidnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ila Allahi masajiduha." Tempat yang paling Allah cintai dari atas permukaan bumi ini adalah masjid-masjidnya. Kita berkumpul untuk melaksanakan suatu ibadah yang sangat mulia, yaitu menuntut ilmu syar'i yang disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ketika para malaikat yang biasa menaungi majelis-majelis ilmu, mereka mendapatkan ada majelis ilmu, mereka akan berkata kepada malaikat yang lain, "Halumu ila hajatikum." Mari ke sini kepada apa yang kalian cari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat itu, padahal Allah lebih tahu tentang kita atau tentang manusia dibandingkan dengan para malaikat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku tersebut? Malaikat mengatakan, mereka memujimu, bertasbih kepadamu, bertakbir kepadamu. Kemudian Allah juga bertanya, apa yang mereka minta? Para malaikat mengatakan mereka meminta darimu surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, hal ra'auha, apakah mereka sudah melihat surga itu? Maka para malaikat mengatakan belum. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, wa kaifa idza ra'auha, bagaimana jika mereka pernah melihat surga? Maka para malaikat menjawab, tentu mereka akan lebih berharap kepadamu untuk masuk ke dalam surga dan bersemangat dalam beribadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, dari hal apa mereka meminta perlindungan? Maka para malaikat itu mengatakan mereka minta perlindungan kepadamu dari neraka. Allah bertanya lagi, apakah mereka sudah melihat neraka? Para malaikat mengatakan belum, wahai Rabb. Bagaimana jika mereka sudah melihatnya? Para malaikat mengatakan tentu mereka akan lebih takut dari neraka dan akan lebih melaksanakan amalan yang menjauhinya dari neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Ketahuilah, aku bersaksi di hadapan kalian telah aku ampuni dosa-dosa mereka. Inilah yang kita harapkan dengan duduk-duduk majlis seperti ini. Kita berharap dengan berdirinya kita dari majlis ini, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia berada di bawah naungan sunnah beliau hingga akhir zaman. Kita masih melanjutkan kajian kita bersama kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kita masih melanjutkan bab mulatafatil yatim wal banat wa sairil dha'afati wal masakin wa tawadhu' ma'ahum wa tawadhu' ma'ahum. Bab keutamaan bersikap lembut kepada anak yatim, anak-anak wanita dan seluruh orang-orang yang lemah, demikian juga orang miskin, dan anjuran untuk tawadhu' di hadapan mereka. Kita masuk ke hadis yang ketiga dalam bab ini. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana, saya, wa kafilul yatim, dan orang yang menanggung kehidupan orang yatim, fil jannah, bersama di surga, hakada, seperti ini. Beliau menunjukkan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para jemaah sekalian rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang betapa besarnya pahala orang yang menyantuni anak yatim. Namun siapakah anak yatim itu? Siapa anak yatim, Pak? Anak yatim adalah man mata abuhu wa huwa shaghir aw lam yablugh. Anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat bapaknya. Jadi bukan ditinggal pergi, ya, ditinggal kabur. Ada anak kecil terlantar, kemudian ditanya mana bapaknya. Ini lagi jadi TKI di Arab. Ini anak yatim bukan? Bukan. Ya. Atau misalkan ada anak yang ditinggal oleh bapaknya karena bercerai dengan ibunya. Apakah ini juga dikatakan anak yatim? Jawabannya bukan. Lantas apakah kita tidak boleh membantunya? Tentu boleh. Ya, namun bukan dengan nama anak yatim. Ya, maka ini harus menjadi perhatian bagi orang-orang yang menggalang donasi. Kalau membawa anak yatim, pastikan anak tersebut memang sudah ditinggal wafat oleh ayahnya ketika dia masih kecil, ketika dia belum dewasa. Adapun kalau sudah berewokan kayak kita, ya, ini masih dikatakan anak yatim? Sudah tidak, ya. Nah, ini harus menjadi perhatian kita agar donasi yang kita himpun itu berkah sesuai dengan sasarannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ana wa kafilul yatim, saya bersama orang yang menanggung hidup anak yatim. Apa yang hendaknya kita tanggung dari kehidupan anak yatim? Tentu yang paling penting adalah kebutuhan, ya, pokoknya, kebutuhan primernya, berupa pakaian, makanan, minuman. Ini jelas kalau ada orang yang menjadi kafil seperti ini, jelas masuk ke dalam hadis ini. Lantas bagaimana jika ada orang yang hanya bisa membantu memberikan makan anak yatim seminggu sekali, ya, atau misalkan hanya di sore hari saja atau di siang hari saja? Apakah bisa masuk ke dalam hadis ini? Jawabannya bisa, jika memang kemampuannya hanya sampai ke situ. Ya. Maka ya, ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya pahala menyantuni anak yatim. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ana wa kafilul yatim hakada, seperti ini. Subhanallah, menunjukkan akan betapa dekatnya antara Rasulullah SAW dengan orang yang mengurusi kehidupan anak yatim. Ya. Dan di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya orang yang berusaha untuk menyantuni para janda dan orang-orang miskin, maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah, dan seperti orang yang rutin melaksanakan saum di siang hari, dan seperti orang yang rutin melaksanakan sholat di malam hari. Dan tentu ketika ada anak yatim yang miskin, ini masuk ke dalam hadis ini. Ya, betapa besarnya pahala orang yang menyantuni anak yatim.
seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Yang dikatakan di dalam hadis, wa dzurwatu sanamihil jihad, puncak dari agama Islam itu adalah jihad. Demikian juga seperti orang yang senantiasa melaksanakan saum, padahal Nabi SAW mengatakan barang siapa yang melaksanakan saum satu hari, saum sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan darinya api neraka selama 70 tahun perjalanan. Maka dengan kita memberikan anak yatim berupa santunan, maka kita berharap mendapatkan pahala tersebut. Ya. Demikian juga Nabi SAW menjelaskan terlebih ketika anak yatim itu adalah bagian dari keluarga kita, maka pahalanya akan lebih besar lagi. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad tentang seorang wanita yang beliau memiliki 2 anak perempuan. Beliau datang kepada Aisyah radhiyallahu anha meminta diberikan makanan. Aisyah ketika itu tidak memiliki apa-apa kecuali hanya 1 butir kurma. Subhanallah. Kurma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanannya ketika itu hanya ada 1 butir kurma. Dahsyatnya ketika diminta oleh wanita tersebut, Aisyah berikan. Sudah masa satu-satunya dikasih untuk orang. Maka oleh wanita tersebut kurma tersebut dibagi 2, kemudian diberikan kepada kedua anaknya. Sesampainya Rasulullah SAW di rumah, Rasulullah tidak mendapatkan makanan, maka Aisyah pun menjelaskan bahwasanya tadi ada yang datang, seorang wanita memiliki 2 anak perempuan, kemudian saya berikan 1 biji kurma yang kita miliki satu-satunya itu. Maka Nabi SAW dengan bijaknya tidak marah. Nabi SAW mengatakan, man yali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Siapa saja yang mengurus anak-anak wanita kemudian berbuat baik kepada mereka, maka sungguh mereka akan menjadi tameng darinya dari api neraka kelak nanti di hari kiamat. Subhanallah. Maka ya, ini juga diantara keutamaan kita menyantuni anak yatim. Bisa jadi dengan kita memberikan 1 bungkus nasi kepada anak yatim, dia akan menjadi pembela kita, tameng kita dari api neraka nanti di hari kiamat kelak. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjadi orang-orang yang senang untuk menyantuni anak yatim dan orang-orang lemah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.